صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين جميع الأنبياء والشهداء والصالحين ثم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله أن الله يرحمه الرحمة والمغفرة ويعلي درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Babus Salam Jalan M. Yamin, Samarinda, rahimakumullah. Para pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih mendapatkan curahan nikmat, curahan rahmat, curahan macam-macam segala macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita pergunakan. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita habiskan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah. أزكى صلاة وسلام برسول الله. أزكى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله الشكر لله. الحمد لله الشكر لله. أزكى صلاة وسلام برسول الله. أزكى صلاة وسلام برسول الله.
Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat yang baru lagi. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan kita berkumpul pada subuh ini itu merupakan perkumpulan yang akan kita gembirakan nanti di akhirat nanti. Karena kita ketahui bersama bahwasanya di dunia ini ada dua perkumpulan, ada dua majelis. Ada majelis yang lalai, ada majelis yang baik. Ada majelis yang buruk, ada majelis yang baik. Dan kita saat ini berada di majelis yang baik, berada di tempat yang baik, perkumpulan yang baik. Dan ini nantinya di akhirat kita akan berbangga kepada Allah, kita akan senang, kita akan bahagia karena waktu di dunia kita berkumpul di dalam perkumpulan yang baik, dalam perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, perkumpulan yang tidak baik, perkumpulan yang sia-sia, perkumpulan yang membuang-buang waktu, perkumpulan yang membuang-buang umur, itu akan mereka sesali nanti di akhirat nanti. Mereka akan menangis, mereka akan bersedih, mereka akan menyesal kenapa waktu di dunia itu mereka tidak bisa mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlis-majlis yang baik. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersama-sama memperbaharui dahulu niat i'tikaf kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita hari ini waktu isyraqnya jam jam 6 berapa ya? Tolong dicek nanti di jam 6.14 kan? Berapa? 6.20. Mudah-mudahan kita sambil menunggu waktu isyraq itu dicatat kita ini sudah melaksanakan haji dan umrah yang sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita wajib berterima kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini diberikan hidayah oleh Allah. Kita bisa membaca Al-Quran karena berkat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah itu karena daripada berkah Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa banyak beramal, berzikir, bersalawat dan lain ibadah-ibadah yang lain itu berkat daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita mendoakan beliau dengan cara banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memandangkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita segera taat sanak pamit kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bertaubat dahulu kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selama ini banyak meninggalkan perintah Allah, banyak mengerjakan maksiat, banyak melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan kita banyak sekali berbuat dosa kepada Allah, berbuat dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi yang sudah mendapatkan kopinya untuk minum. Bismillah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian berbahagia rahimakumullah. Pelajaran kita bersama-sama marilah kita kembali untuk mengevaluasi, mengkaji ulang tentang ibadah salat kita. Pelajaran salat ini merupakan pelajaran yang kita terus pelajari sampai kita akhir hayat kita. Jadi belajar salat itu tidak cukup 1 bulan, 1 tahun. Jadi belajar salat itu sampai kita mati, tetap kita melakukan untuk mempelajari ilmu salat ini. Karena ibadah salat ini ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat penting bagi kita. Dan ibadah salat ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak hikmahnya. Kalau dikaji ibadah salat ini tidak cukup umur kita untuk mengkaji kedalaman daripada ibadah salat ini. Oleh karena itu kita semakin meningkatkan kualitas ibadah salat kita. Insya Allah kalau kita sudah sempurna ibadah salat kita, itu semua amal-amalan kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pelajaran kita sampai kepada yang keempat, yaitu suci daripada hadas, daripada najis badan, pakaian dan tempat. Itu yang keempat. Yang keempat daripada syarat sah salat. Yang sudah kita pelajari kan syarat wajib salat ada 3, Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kalau orang sudah Islam, balik dan berakal, maka seseorang itu sudah wajib untuk mengerjakan salat. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kesusahannya, wajib dia melaksanakan ibadah salat. Dan ibadah salat ini yang sempurna dilaksanakan itu harus sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya syarat sah salat yang sudah kita pelajari yaitu 5. Pertama, masuk waktu dengan yakin. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat sudah kita terangkan. Yang ketiga,
suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi yang selanjutnya suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Jadi ada hadas, ada najis. Ada hadas, ada najis. Kalau hadas itu hadas kecil itu seperti tidak berwudu, itu hadas kecil. Hadas besar itu seperti junub, bagi ibu-ibu melahirkan, nifas, haid, itu hadas besar. Kalau hadas itu barangnya tidak ada, barangnya kada kelihatan hadas itu. Seperti tidak berwudu, tidak kelihatan, kan junub tidak kelihatan. Itu namanya hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Umpamanya ibu-ibu dalam keadaan haid, berarti dia berhadas besar. Apakah boleh dia berdiam di masjid atau memegang Al-Quran? Tidak boleh. Walaupun dia dibalut, dibersihkan, bukan itu maksudnya, tapi ini dia mengandung hadas besar, hadas. Nah, selanjutnya pelajaran kita adalah najis. Jadi orang sembahyang itu syaratnya harus suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Jadi suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Jadi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu sebelum kita melaksanakan sholat, syaratnya dulu harus suci daripada najis. Cara bersuci daripada hadas, daripada najis ini, umpamanya kita buang air kecil, Nah itu yang abdalnya itu buang air kecil itu duduknya itu seperti ini duduk. Nah, ini di tekan ke sini. Nah. Itu buang air kecil itu. Kalau yang berdiri itu, yang di samping itu dikhawatirkan kita itu tidak bersih nanti, karena saluran dan urat kita ini nanti ada mengandung air kencing masih di sini tidak bersih. Cuma kalau seperti ini kita disunatkan setelah kencing selesai itu kita urut 3 kali seperti ini dari bawah sini pakai ini. Kemudian kita berdiam 3 kali. Dihamnya di perut. Seperti itu, dia akan keluar sisa-sisa ini. Disunatkan itu. Soalnya kalau namanya istinja ini itu penting. Karena ajar Nabi kebanyakan azab daripada umat Rasulullah itu ketika dalam kubur itu karena mereka itu tidak beres, tidak selesai, tidak tuntas dalam melaksanakan buang air kecil. Jadi kalau buang air kecilnya salah, beristinjanya salah, otomatis segala ibadahnya pun tidak akan sah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suci daripada najis. Hadirin rahimakumullah, najis itu terbagi 3. Najis yang ringan, najis yang sedang, dan najis yang berat. Kalau najis yang ringan itu cuma 1. Itu bagi anak-anak, bayi, bukan anak-anak bayi yang baru lahir, yang masih meminum susu ibunya. Itu najisnya najis yang ringan. Jadi anak bayi yang baru lahir, yang masih minum susu ibunya. Itu kalau dia kencing, cara membersihkannya cukup dipercikan air. Jadi percikan air yang sudah suci itu. Itu najis yang ringan namanya. Kemudian ada najis yang sedang. Najis yang sedang itu kalau sudah bayi itu minum susu yang lain atau makan bubur itu sudah najis yang sedang. Nah, cara membersihkannya harus hilang rasanya, baunya dan warnanya. Kemudian najis yang berat
itu najis daripada anjing dan babi. Umpamanya ada sendal kita dijilat oleh anjing, sendal kita dijilat oleh anjing, cara membersihkannya itu kita siram dengan air 7 kali siraman. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Contohnya sendal kita dijilat oleh anjing. Nah, jadi kita ambil air dulu, masukkan tanah liat, kita masukkan aduk-aduk dulu. Baru disiram sekali, disiram sendal kita itu. Sekali sudah, ambil air lagi, 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Air tanahnya bebas, mau duluan kah airnya, atau di tengah kah, atau terakhir kah? Air yang bercampur tanah tadi, itu baru suci. Jadi kalau sendal kita dijilat anjing, kita cuci 1 kali, itu tidak bersih, masih najis untuk barang kita itu. Cara membersihkannya. Jadi sebelum sholat tadi wajib dulu kita untuk suci daripada najis pada badan, pada pakaian dan tempat sekitar kita sholat itu wajib suci daripada najis tadi. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang terakhir daripada syarat sah salat itu menutup aurat. Dalilnya, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Nah, jadi Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah, yang baik ketika kamu masuk masjid. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, berzikirkah, masuk masjidkah, mau berhajikah, beribadah kepada Allah, maka carilah pakaian yang indah, pakaian yang baik. Itu diperintah Allah dalam Al-Quran. Dan insya Allah nanti Masjid Darussalam, rencananya Masjid Darussalam silahkan jemaah membawa pakaian yang baik ke masjid itu. Pakaian motor yang mahal, pakaian sandal yang mahal, itu wacana. Kalau hilang nanti diganti yang baru, merek yang sama, itu wacana. Insyaallah nanti beberapa masjid sudah menerapkan itu. Jadi bagi yang ke masjid itu dianjurkan oleh Allah, kejar Allah, kalau ke masjid bawalah kendaraan yang mahal, pakaian yang bagus, yang baru, sandal yang mahal. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Surah Al-A'raf ayat 30. Surah Al-A'raf ayat 31 itu dalilnya. Khudzu ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau kita ke masjid itu pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, motor yang mahal, itu sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Masjid Darussalam bagi yang kehilangan sandal itu diganti yang baru, milik yang sama. Tapi kehilangan motor belum bisa lagi. Jadi habis sudah pelajaran kita tentang salat sah, ibadah salat. Yang pertama masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga suci daripada hadas, yang keempat suci daripada najis, yang kelima menutup aurat. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW, wa an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salatan haidin illa bi khimarin, rawahu al-Hamsah ila an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat seorang perempuan yang haid, yang telah balik, kecuali dengan memakai kudung. Riwayat Imam yang 5 kecuali Nasai dan Sahih dalam kitab Ibnu Huzaimah. Kemudian aurat adalah aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Jadi kalau kita aurat laki-laki itu sholat tutup sudah pusatnya, lututnya sudah tertutup, itu bawa sholat itu sudah sah sholatnya. Cuma tidak beradab. Bagi aurat perempuan, seluruh tubuh perempuan itu ibu-ibu, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan wajah sampai di sini. Itu caranya menutup aurat. Kemudian ada pertanyaan tentang salat pakai kursi. Salat pakai kursi. Ya, salat pakai kursi. Kita sholat itu harus ada tuntunannya, ada pelajarannya. Jangan salat kita itu sekedar urut-urutan. Jadi salat pakai kursi itu seperti ini. Ibadah sholat itu diwajibkan berdiri kan? Berdiri bagi yang puasa berdiri. Banyak kita ini normal bisa berdiri. Cuma begitu bangun daripada duduk susahnya, berat badan atau sakit. Cuma kalau mampu berdiri, berdiri dulu. Bagi berdiri, mampu berdiri, berdiri dulu. Allahu Akbar. Kemudian bisa ruku, Allahu Akbar. Ruku. Sudah sini ruku. Sami Allahu liman hamidah. Untuk sujud boleh kita duduk, baru duduk kita duduk. Sujudnya, apanya rukunya tidak sampai di sini, sujudnya agak rendah sedikit. Nah, sujudnya seperti ini. Baru nanti berdiri lagi. Ada boleh langsung berduduk dari awal sampai akhir duduk terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada boleh, karena dia mampu berdiri masih. Kecuali dia berkunang-kunang. Kalau berdiri berkunang-kunang, berkunang-kunang. Apa berkunang-kunang kan? Ya berkunang-kunang, raung. Nah, nyalam ya duduknya dari awal sudah. Nah, pusing kepalanya dari awal. Kalau memang ada uzur, ada sakit, boleh dari awal berduduk. Allahu Akbar. Nanti rukuknya Allahu Akbar seperti ini. Seperti ini kan. Nanti sujudnya agak rendah sedikit. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Itu ibadah yang fardu. Ibadah fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, cuma kalau kita sholat duha, sholat istikharah, sholat musafir, dari awal sampai akhir duduk tidak masalah. Kita mau sholat duha, nanti sholat isyraq duduk, walaupun sehat, Allah berduduk. Tapi pahalanya kurang juga, abdal yang normal yang berdiri. Nah ini itu namanya sholat kita pakai kursi. Kalau sholat sunat bebas, cuma abdalnya tetap posisinya berdiri bagi yang mampu berdiri. Jadi kalau mampu berdiri, berdiri dulu, kemudian ruku, sujudnya tidak, baru duduk lagi, baru sujud. Cara melakukan sholat dengan pakai kursi. Jadi sudah selesai pelajaran kita tentang tata surat syarat sah ibadah salat. Dan ibadah yang salat ini yang benar ini, hadirin dan hadirat sekalian, ibadah salat yang benar yang betul itu bukan milik daripada
para ustadz, para kiai, para alim ulama. Jadi wajib sholat itu yang benar, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita lakukan. Sholat yang khusyuk, yang benar itu bukan hanya untuk para ulama. Jangan sampai kita beranggapan, oh aku ini orang awam, aku orang biasa, jadi sholat itu cuma biasa-biasa saja. Bukan seperti itu. Oh aku ini orang tidak sekolah, tidak pengetahuan agama, jadi sholat sembarangan aja. Tidak seperti itu. Sholat yang benar itu semuanya kalau sudah balik, berakal, apalagi Islam, itu wajib dia sholat yang benar, wajib dia sholat yang khusyuk, dituntut itu. Walaupun sambil belajar, sambil tingkatkan terus. Jangan sampai kita sholat itu ala kadarnya aja. Oh aku ini orang yang tidak sekolah, aku ini tidak tahu ilmu, artinya sholatnya sembarangan aja, itu tidak. Tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya silahkan pertanyaan. Kalau kita beramin itu bagusnya terbuka kayak gini kan atau kayak gini? Oh, beramin. Kalau beramin itu hadis daripada Rasulullah SAW, Nabi itu kalau beramin seperti ini. Kalau ketiaknya terbuka begini. Cuma ada juga seperti beramin seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Seperti ini nah. Seperti ini biasanya. Iya. Kalau kita ada orang jatuhkan buah kan dari atas, kalau kita seperti ini ada dapat. Cuma kalau kita seperti ini, nah dapat tuh. Terserah aja. Nah seperti ini kan, seperti ini ada dalilnya semua, ada contohnya atas sepertinya Rasulullah berdoa itu. Itu seperti itu berdoa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ibadah salat ini kita akan mendapatkan salat yang khusyuk itu, di samping syarat-syarat yang batin, syarat yang zahir, syarat-syarat yang batin sudah kita penuhi semuanya dahulu. Kita sholat kadang-kadang harus rapatkan hisab dan lurus. Iya. Maksudnya rapat itu seperti apa? Rapat itu macam-macam. Iya. Istawu sufufakum rahimakumullah. Coba. Iya. Cara merapatkan saf itu, caranya itu bahu yang diluruskan. Nah, bahu sejajar. Luruskan bahu, bukan tumit ya. Kalau kaki itu macam-macam. Kaki manusia itu macam-macam, ada yang panjang kakinya, ada yang pendek kakinya. Nah, cuma yang diluruskan itu bahunya sejajarkan rata bahunya. Nah, seperti ini. Bukan kaki. Nah, bahu ketemu bahu, bukan kaki ketemu kaki, bukan. Nanti kita ketemu di masjid-masjid lain tuh dia memahaminya kakinya rapat. Akhirnya orang yang geli, orang yang apa itu namanya geli, dia tariknya nanti dipanjangkan lagi, tarikkan lagi itu. Jadi yang benar itu teruskan bahunya. Istawu sufufakum rahimakumullah. Nah, ini dianjurkan kita sholat itu jangan sampai renggang. Renggang itu nanti ada masuk iblis di sini, syaitan masuk di sela-sela ini akan mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah. Jadi yang masuk rapat itu bahu. Jadi bukan tumit. Kalau tumit nanti ada tumitnya yang panjang, sejajarkan nanti udah lurus jadinya. Kalau tumit kita harus bahunya. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu yang zahir saja. Jadi ibadah yang khusyuk itu harus dua-duanya, muka duanya, zahirnya bagus, kemudian batinnya juga bagus. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada namanya lahiriah, ada batiniyah.
lahir dan batin. Ada jasmaniyah, ada rohaniyah. Jadi salat yang khusyuk itu harus jasmaniyahnya sehat, baik, sempurna, kemudian rohaniyahnya juga harus terpenuhi. Secara hidup kita ini, pertama kita jasmaniyah. Jasmaniyah kita itu anggota tubuh kita atau jasmani kita seperti mulut, tangan, itu anggota jasmani kita. Kalau jasmani kita ini umpamanya sakit, jasmani kita ini sakit, otomatis kopi umpamanya teh yang manis menjadi pahit jadinya. Kalau jasmani kita itu tidak sehat, otomatis sakit. Walaupun makan soto, makan bakso, itu terasa pahit, terasa hambar. Nah, walaupun makanan itu manis. Demikian juga hadirin sekalian, ibadah itu sebenarnya manis. Baca Al-Quran itu manis, sembahyang itu nikmat, bersedekah itu menggembirakan, berwakaf itu menyenangkan. Sebenarnya itu untuk rohani kita. Coba kita rasakan kalau kita bersedekah itu, itu rohani kita terasa bahagia, terasa senang. Nah, berarti sehat kita itu rohani kita. Umpamanya kita membaca Al-Quran itu untuk rohani kita sebenarnya manis. Baca Al-Quran itu kalau kita sudah baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar itu malas untuk berhenti sudah, karena terasa manis baca Al-Quran itu. Itu bagi rohani yang sehat. Cuma bagi rohani yang sakit, membaca Al-Quran 1,5 lembar sudah pinggangnya sudah terasa sakit. Ibadah sholat 2 rakaat sudah terasa payah, terasa uyuh sudah. Berarti ada kerusakan, ada sakit dalam rohaninya. Setelah kita sholat salam, hukumnya wajib apa di sunnah kalau kita berzikir apa berdoa? Oh ya, zikir. Pertanyaannya berzikir sesudah sholat. Sebentar kita jawab nanti. Ya, penting itu. Iya, penting itu. Nanti kita jawab terakhir. Jadi supaya batin kita ini sehat, rohani kita yang sehat, para ulama menganjurkan kita itu yang pertama jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Orang yang cinta dunia itu tidak akan mendapatkan salat yang khusyuk. Orang yang cinta dunia tidak akan mendapatkan salat yang khusyuk. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak cinta dunia? Kita tinggal di dunia, makan minum di dunia, tidur di dunia. Anjurannya jangan cinta kepada dunia. Nah, jadi dunia itu terbagi dua. Ini sedikit kita menerangkan masalah dunia. Karena kita hidup di dunia, jadi harus tahu apa itu dunia. Dunia itu terbagi dua. Ada dunia yang dicela, ada dunia yang baik, ada dunia yang buruk, ada dunia yang baik, yang buruk dunia itu. Jadi dunia itu ada 2 macam. Kayak HP ini. HP ini dunia juga. Cuma HP ini kalau isinya yang baik-baik, silaturahmi, HP ini untuk baca Al-Quran, berarti dunia yang terpuji, Kalau HP ini digunakan untuk berbuat maksiat, menggosip, membuat uang, bikin ghibah, berarti HP ini dunia yang tercela. Jadi dunia itu 2 macam. Nah, jadi yang disuruh kita membenci dunia itu dunia yang tercela tadi. Jadi kalau dalam hati kita cinta kepada dunia yang mana dulu? Dunia yang bikin kita lalai, dunia yang bikin kita tercela, itu yang kita jauhi, jangan sampai hati kita cinta kepada dunia. Karena di akhirat nanti kita di padang mahsyar nanti kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amalan kita nih. Dan bagi amal yang baik masuk surga, bagi yang amalan yang jahat, nah, begitu ditimbang nanti di surga nanti di dalam mahsyar nanti
Amalan kita amalan yang baik sudah berat, sudah amalan yang jahat ringan. Sudah. Datang HP nanti anak di HP, akhirnya amalan yang baik jadi ringan, amalan yang buruk gara-gara HP ini. Jadi HP ini akan ditimbang di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti, apakah isinya ini kebaikan atau kejahatan. Terus contohnya HP atau yang lain-lain sama motor, mobil itu semua dunia. Jadi yang sampai kita cinta dunia. Ya dunia yang dibenci itu dunia yang tidak membahagiakan kita. Arti dunia itu apa artinya? Dunia itu artinya sesuatu yang membuat kita susah di akhirat nanti. Itu namanya dunia. Sesuatu yang bikin susah kita di akhirat, di kubur, di mahsyar, itu namanya dunia. Nah, itu namanya dunia. Apapun kalau bikin kita susah nanti di akhirat, itu namanya dunia. Itu kesimpulannya seperti itu. HP, tapi HP nanti untuk menolong kita di akhirat, itu bukan dunia namanya. Kembali ke pertanyaan tadi, jadi kita berzikir setelah sholat itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim ada lengkap dalilnya itu, Nabi dan para sahabat itu habis sholat itu mereka itu berzikir kepada Allah. Jadi bagi adik-adik sekalian, jangan lupa, jangan ditinggalkan habis sholat itu berzikir. Sayang, karena waktu habis sholat itu waktu yang mustajab doa. Habis sholat itu waktu yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis sholat itu kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan taat kepada Allah, kita berdoa habis sholat itu, maka itu akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita sudah sampai waktu isyraq. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratil arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu